Ya. Terima kasih Mbak Faiza. Ini saya boleh langsung share screen ya? Iya. Mohon izin untuk dicek apakah sudah terlihat. Sudah Pak. Saya mungkin bisa di di full screen ya. Sudah ya sekarang ya? Iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Ya. Baiklah, kita mulai aja ya teman-teman. Mbak Faiza juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masih dalam suasana lebaran ya teman-teman, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang baru saja berlalu serta ibadah-ibadah yang lain, semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga Allah memberikan kita kemudahan dan ketetapan hati supaya kita tetap istiqomah mengingatnya. Dan salah satunya tentunya adalah dengan mempelajari dan mengambil hikmah dari ayat-ayatnya seperti yang kita lakukan selama ini dengan sharing syukur Ramadan selama bulan Ramadan setiap hari. Dan alhamdulillah kita lanjutkan setelahnya di bulan Syawal ini dengan story morning setiap hari Ahad pagi. Dan mohon maaf yang lalu itu minggu yang lalu karena memang sedang persiapan untuk kembali ke Jakarta. Alhamdulillah diberi Allah kelancaran ya 6 jam. Itu dari mulai persiapan sampai kembali ke Jakarta tidak memungkinkan saya untuk ikut story morning yang minggu lalu ya. Karena memang harus persiapan macam-macam gitu ya. Terus juga masih bercengkrama dengan ayah mertua saya, salah satunya ayah saya yang masih ada gitu. Yang masih hidup dan masih sama-sama juga beliau cukup makin dekat dengan Al-Qur'an juga. Jadi klop juga gitu, nyambung juga ngobrolnya itu. Terus akhirnya pamitan dan pagi saya sama sekali ya sempat buka Zoom untuk yang acara minggu yang lalu. Jadi mohon maaf tidak bisa bahkan memonitor pun nggak sempat ya. Terus izinkan pula saya juga mohon maaf pada teman-teman juga panitia Mbak Faiza, Mbak Siti, Mbak Nifa dan lain-lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Semuanya pokoknya ya jika saya ada kesalahan gitu atau ada kata-kata maupun perbuatan saya yang membuat teman-teman kurang berkenan ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf. Insya Allah pagi ini kita akan sama-sama mempelajari ayat ini. Ini judulnya Remembrance First, Gratitude Next. Ya apa itu? Ya, pokoknya nanti kita sama-sama belajar. Jadi ini fokusnya di surat Al-Baqarah ayat 152. Meskipun ada juga pasti nanti ayat-ayat yang lain. Jadi kita fokus di ayat ini terutama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini adalah versi terjemahan Kementerian Agama ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Dan sharing pagi ini insya Allah akan ada 4 bagian. Jadi yang pertama adalah apa yang saya pelajari dari Bayyinah TV. Terus yang kedua adalah apa yang saya pelajari dari tafsir Ibnu Katsir. Mungkin kita akan belajar bareng aja nanti dari tafsir Ibnu Katsir. Terus yang ketiga adalah tambahan ya, bonus dari apa saja nasihat ulama terkait Al-Baqarah 152, tapi juga nanti akan ada sedikit atau semacam transisi prinsip-prinsip yang penting yang nanti bisa kita pelajari bersama, tapi nanti kita akan sampai ke sana insya Allah. Lalu bagian yang terakhir adalah refleksi untuk diri saya sendiri, tapi mungkin ini nanti kita tempatkan di bagian yang paling ujung aja nanti setelah diskusi. Jadi ini adalah roadmap kita pagi ini yang insya Allah kita sama-sama belajar. Terus juga ini ada sedikit disclaimer, saya mendapatkan feedback dari keluarga saya karena
ada acara menarik itu di tiap pagi, jalan sehat pagi gitu ya. Jadi insya Allah nanti jam 7 saya pamit, terutama kalau nanti diskusinya masih berlangsung. Jadi jam 7 insya Allah saya akan jalan pagi nanti bersama keluarga ya. Jadi ini saya mohon pamit duluan nih, nanti kalau masih ada diskusi yang berlangsung silakan dilanjutkan. Tapi kalau sudah ditutup ya sama-sama kita mengakhiri majelis ini. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu apa saja yang saya pelajari dari Bayyinah TV, khususnya di bagian diperlup. Ini adalah bagian yang mengawali journey kita ya pagi ini. Kita sama-sama belajar dari apa yang bisa kita petik dari Bayyinah TV. Nah, ayat ini kan dibuka dengan fadzkuruni, maka ingatlah kepadaku, dan ini merupakan conditional statement. Jadi ini if-nya di sini. And if you do this, then jika kita mengingat Allah, maka itu kan fadzkuruni ini kan Allah yang berfirman. Jadi ingatlah kepadaku. Maka jika kamu ingat kepadaku, maka nah, apa kelanjutannya? Lalu apa gitu ya? Nah, lalu adkurkum, aku akan mengingatku. Aku akan mengingatmu, begitu kata Allah. Lalu ayat ini ditutup dengan ayat 152 ini ditutup dengan washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku and be grateful to me, dan jangan sampai lupa untuk berterima kasih, and don't be ungrateful. Nah, sekarang mari kita perhatikan lagi bagian awal dari ayat ini. Yang kata Ustaz Nu'man tampaknya itu bagian awal ayat ini itu oke-oke saja. Jadi kata Ustaz Nu'man, remember me, I'll remember you, that's fine. Itu kata Ustaz Nu'man. Tampaknya baik-baik saja. Lalu apakah ada bagian dari ayat 152 ini yang tampak berbeda atau tampak unik? Nah, kita lihat sekarang washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku and be grateful to me. Ini seharusnya cukup, ya kan? Kalau dari himbauan Allah ini, bersyukurlah kepadaku, seharusnya cukup. Tapi kenapa masih ada tambahannya? Don't be ungrateful. Dan jangan sampai kamu tidak bersyukur. Nah, kalau kita lihat, ini kita kembali lagi ya, di bagian awal tadi, kita ketemu dengan fadzkuruni adkurkum. Di sini kita menjumpai yang disebut Ustaz Nu'man sebagai reciprocal relationship atau hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingat kamu. Jadi ada hubungan timbal balik. Kita ingat sama Allah, lalu Allah akan mengingat kita. Nah, terkait dengan hubungan timbal balik ini, Ustaz Nu'man menyebutkan sebuah ayat yang berasal dari hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, tapi disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bukan Al-Quran, juga bukan hadis yang biasa, tapi ini hadis qudsi. Dan ini sudah saya cek juga, ini ada di Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 6856, atau di Fathul Bari ada di nomor 7405. Ini alhamdulillah ketemu terlacak ininya, sumbernya. Jadi ini saya tampilkan aja ini sumbernya. Nah, kita akan bahas ini dulu. Hadis yang dibaca Ustaz Nu'man di Bayyinah TV. Jadi bisa saya enggak ya, sebentar, pointer. Nah, pakai highlight. Ini maaf, highlightnya kelihatan gitu, warna kuning. Mbak Faiza atau teman-teman? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, kuning ya. Yang dikuningin hadatsana ini. Jadi ini hadatsana itu biasa kalau di hadis-hadis itu, ya termasuk hadis qudsi itu, ada kata-kata ini sudah kata-kata yang biasa ya. Hadatsana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Siapa yang telah menceritakan kepada kami? Nah, ini ada ini ya. Ini Amru bin Hafs. Amru bin Hafs. Terus hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa yang telah menceritakan kepada kami? Abi.
Abi ini berarti ayahku. Jadi Amru bin Hafiz itu mengatakan, ini ayahku telah menceritakan kepada ya, kita semuanya ya. Terus lanjut, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Di sini ada Al-A'mash ya, Al-A'mash. Nah, apa katanya? Ini ya, sami atau aku mendengar. Nah, ini aku mendengar siapa? Aba Soleh. Jadi aku mendengar seseorang yang bernama Abu Soleh. Aku mendengar Abu Soleh. Terus, nah ini juga di hadis-hadis ini kata ini itu umum ya. An itu artinya dari siapa? Nah ini kita juga saya kira sudah familiar dengan beliau ini yang luar biasa. Penyuka kucing seperti saya, seperti keluarga saya dan keluarga di Semarang juga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah dia berkata, Abu Hurairah berkata, terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa sabda Nabi? Yaqulullahu ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman. Nah inilah ciri khas dari hadis qudsi. Jadi di sebuah hadis terus ada kata-kata ini, ada kata-kata seperti ini. Jadi yang berfirman adalah Allah. Jadi ini bukan kata-kata Rasulullah, ini kata-kata Allah, firman Allah, maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu yang membedakan hadis qudsi dari hadis biasa maupun dari Al-Quran. Maknanya dari Allah, tapi lafaznya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lanjutkan. Ana ainda zonni abdi bi. Artinya aku berada dalam prasangka hambaku. Terus ini lanjutannya wa ana ma'ahu. Ya, dan aku selalu bersamanya, bersama hambanya tadi, hamba Allah tadi, hambaku ya kalau kata Allah. Terus idza zakaroni ya, ketika hambaku tadi ya, ketika ia itu hambaku. Ketika ia mengingatku, nah terus fa'in dakaroni fi nafsi. Ya, in dakaroni fi nafsi. Jadi ketika jika ia mengingatku dalam dirinya, fa'in dakaroni fi nafsi, maka dakartuhu fi nafsi. Maka aku mengingatnya dalam diriku. Dakartuhu fi nafsi. Terus selanjutnya wa in dzakaroni fi malain, dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan ya, seperti ya insya Allah masya Allah subhanallah saat ini ya wa in dzakaroni fi malain ini sedang terjadi ini, insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini jika kita sebagai hamba Allah mengingat Allah dalam perkumpulan, dalam perjumpaan seperti story morning pagi ini, wa in dzakaroni fi malain, terus zakartuhu fi malain khairim minhum. Maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jadi ada juga perkumpulan di langit sana yang itu lebih baik dari kita. Tentu ini Allah yang punya hak prerogatif untuk menyatakan seperti itu. Tentu hanya benar adanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus ini ya wa in dzakaroni fi malain ini tidak ada di ini ya wa in dzakaroni fi malain ini tidak disebutkan di Bayyinah TV saat Ustadz menyampaikan. Ustadz Omar tidak menjelaskan tentang kata-kata ini wa in dzakaroni fi malain ai fi jamaah. Jadi fi jamaah terus dzakartuhu fi malain ini ya kok nggak keluar pointernya. Maaf. Ini pointernya sekarang nggak keluar ya? Kelihatan, tapi mungkin warna kuning. Oh, warna kuning ya. Jadi mungkin ya. Benar. Ya. Ini warnanya. Oke deh. Ya, ini yang saya kasih warna kuning, tapi warna kuningnya agak nggak kelihatan.
Jadi ini fi jamaah, ini tidak disebutkan oleh Ustadz Nu'man, tapi ada di hadisnya itu sendiri ya. Fi jamaah, terus dzakartuhu fi malain khairim minhum, terus yakni al malaikatul muqarrabin. Nah, ini al malaikatul muqarrabin ini juga tidak disebutkan oleh Ustaz Umar, tapi itu maksudnya. Jadi yang dimaksud fi malain itu dalam jamaah seperti kita ini pagi ini, terus Allah menjawabnya, atau tadi kan reciprocal relationship, hubungan timbal balik. Ketika kita mengingat Allah dalam perkumpulan seperti ini, maka Allah akan mengingat kita dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan kita ini, yaitu yakni al malaikatul muqarrabin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sampai tadi di wa in taqarraba ya. Wa in taqarraba, ini sampai di sini ya. Wa in taqarraba ilayya bisibrin, jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ya, bisibrin, sejengkal. Terus bisibrin, lalu jawaban awal taqarrabtu ilaihi dira'a atau dira'an, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita sehasta. Terus lanjutannya, wa in taqarraba, ya kan, wa in taqarraba ilayya dira'a, dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka apa? Maka taqarrabtu ilaihi ba'a atau ba'an. Aku, atau dalam hal ini Allah, akan mendekatkan diri kepada kita sedepa. Atau kalau di redaksi ayat ini ya, aku mendekatkan diri kepadanya, nya di sini hambaku gitu, hamba Allah, sedepa. Terus masih lanjutannya, wa in atani yamshi, jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka ataituhu harwalah, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Jadi kita mendekat 10 cm, Allah mendekat 20 cm, intinya gitu ya. Kita mendekat 40 cm atau setengah meter, maka Allah mendekat 1, sekian meter gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kita datang berjalan, maka Allah mendatangi kita dalam keadaan berlari. Nah, ini apa yang dibaca oleh Ustadz Nu'man, yang saya kira ini luar biasa. Ini hadisnya juga sahih ya, apalagi riwayat Bukhari sudah terkenal itu, yang disebut-sebut sebagai kitab terbaik setelah Al-Quran. Tapi ini yang ciptaan manusia. Kalau Al-Quran kan bukan ciptaan manusia. Tapi maksudnya setelah Al-Quran ini yang ya, Imam Bukhari sendiri juga menyeleksi lagi gitu kan. Jadi hadis beliau juga hafalannya juga luar biasa. Halo? Ya, Mbak. Oke. Gimana? Ada yang belum ke-mute, ini saya mute dulu. Oke. Tapi cukup jelas ya, Mbak? Jelas, Kak. Oke, saya khawatir kalau tadi ada yang sempat blank. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Ustadz Nu'man sendiri menjelaskan bahwa dzikir itu maknanya bisa dua hal. Maknanya bisa dua hal. Di dzikir itu bisa means two things ya. Bisa bermakna to remember, mengingat, dan bisa juga bermakna to mention atau menyebut. Jadi dzikir itu bisa mengingat, bisa menyebut. Nah, mengingat atau menyebut. Maka kita juga bisa belajar di sini. Kita akan masih ingat ya. Nah, ada seorang nabi yang disebut-sebut paling banyak di Al-Quran, bahkan melebihi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu nabi, ya teman-teman sudah tahu semua ya, yang sering mendengarkan Ustadz Nu'man atau yang lain ya, kajian yang lain. Jadi Nabi Musa adalah nabi yang banyak disebut-sebut di
Al-Quran. Maka itu berarti juga bisa menjadikan indikasi betapa Allah mencintai Nabi Musa alaihissalam karena banyak menyebut beliau di bahkan kitab terakhir ya, Al-Quran. Jadi Nabi Musa kata Al-Satum adalah the most mentioned messenger in the Quran. Jadi Nabi Musa begitu Allah sukai, jadi juga ada Allah hargai juga. Itu terbukti dari apa? Banyak disebut di Al-Quran. Paling banyak Nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran adalah beliau. Nah sekarang kita akan lanjut dengan mempelajari lawan kata dari to remember, mengingat. Nah kalau mengingat itu berarti lawan katanya apa? Ini kata Ustaz Nu'man ya, the opposite of remembering is forgetting. Dan to forget is to ignore. Jadi lawan kata dari mengingat itu adalah melupakan. Ya kan? Lawan kata dari mengingat adalah melupakan. Nah melupakan itu artinya, ini juga dibahas secara lebih khusus oleh Ustaz Nu'man, karena penting untuk memahami perbedaan antara melupakan dengan mengabaikan. Jadi mengingat, melupakan itu artinya di sini adalah mengabaikan. Dia tidak berarti lupa. Misalnya ada orang yang kita nggak suka, namanya si Fulan. Karena si Fulan ini banyak ngerecokin kita, menyusahkan keluarga kita, terus memusuhi Islam misalnya dan sebagainya. Bahkan mengancam akan membunuh misalnya. Jadi kita nggak suka banget sama si Fulan. Tapi kan tidak membuat kita lupa dengan si Fulan. Jadi, tapi kita ingin melupakan, kita lupakan aja lah si Fulan gitu. Nah, melupakan itu artinya mengabaikan. Jadi tidak berarti tidak ada dalam memori kita. Jadi itu yang dimaksud dengan to forget, itu to ignore. Jadi melupakan tidak berarti kita terus tidak ingat. Emang dia siapa sih? Oh dia, kita tahu, bahkan kita tahu namanya secara persis, tahu nama panjangnya bahkan kita masih ingat. Tapi yang dimaksud dengan kita, tapi dia saya lupakan, gitu kan? Itu artinya kita abaikan. Nah ada sebuah contoh ayat di dalam Al-Quran yang membantu kita untuk memahami hal ini. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Nah, kata ini fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat munkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya, yang artinya di sini adalah zikir. Mereka tidak mau infak. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Jadi di sini maksudnya tidak mungkin Allah itu lupa dalam konteks namanya, gitu kan. Siapa saja mereka satu demi satu, tidak mungkin. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah mengabaikan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Ini ada di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 67. Jadi melupakan itu tidak berarti kita tidak tahu namanya, tidak bisa menjawab kalau ditanya dia itu siapa sih, ya kita masih ingat, tapi artinya adalah kita mengabaikan. Jadi menjadi jelaslah sekarang bagi kita semuanya bahwa ini to remember or to mention has nothing to do with memory. Artinya nama orang itu, nama dia, nama mereka itu masih ada dalam memori kita. Cuman kita tidak menggubris mereka, kita mengabaikan mereka. Jadi to remember or to mention has nothing to do with memory. Jadi Allah melupakan mereka tidak berarti bahwa mereka itu tidak ada dalam memori Allah, dalam tanda kutip ya. Jadi that means Allah has dismissed them now, kata Ustaz Nu'man. Jadi artinya Allah telah menyingkirkan mereka, Allah telah membuang mereka, atau Allah telah menolak mereka, atau Allah tidak menganggap mereka. I don't care for you anymore. Allah tidak. Jadi ini semoga kita Allahumma la taj'alna minhum. Semoga kita tidak digituin oleh Allah. Maka kita juga berdoa sama Allah semoga kita diberi kekuatan atau keistiqomahan untuk mengingat Allah selalu ya. Sehingga Allah tetap akan mengingat kita atau tetap akan memperhatikan kita, tidak menyingkirkan, tidak membuang, tidak menolak kita, dan masih menganggap kita sebagai hambanya. Jadi Allah masih memikirkan kita, masih sayang sama kita, dan masih care sama kita.
Nah, fadhkuruni adzkurkum, ya berarti implikasinya adalah you care for me, kata Allah kan, I will care for you. Atau you acknowledge me, kata Allah kan, terus and I acknowledge you. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, di bagian selanjutnya itu Ustadz Nu'man menjelaskan ayat-ayat lain di Al-Quran yang terkait dengan atau mengandung kata zikr. Ini kita kan salah satu fokus kita pagi ini kan zikr. Nah, ini ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nanti di sini ada kata zikr di sini. Fihi dzikrukum. Afala ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yaitu Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, zikr bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Ini di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 10. Nah, terus di beberapa kajian yang pernah saya ikuti, atau mungkin teman-teman juga pernah mengikuti ya, kajian seperti itu, yang di situ mungkin kita mendengarkan pernyataan ini atau statement ini. Ya, ini apa? Zikir terbaik adalah Al-Quran itu sendiri. Ini juga dikatakan oleh Ustadz Nu'man di Perluk ya, Bayyinah TV, the best form of zikr is Quran itself. Terus menurut saya ada bagian yang menarik juga ketika Ustadz Nu'man mengaitkan ayat sebelumnya ya. Ini kan kita kan mempelajari ayat 152 dari Al-Baqarah. Nah, ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 151 dari Al-Baqarah. Jadi fadhkuruni, ingatlah aku itu. Nah, terus selalu Allah akan mengingatmu. Gitu ya. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Nah, ingatlah aku itu, kita mengingat Allah itu caranya adalah melalui Al-Quran. Atau kata Ustadz Nu'man, remember me itu ya, yang kita fadhkuruni tadi ayat bagian awal ayat 152 ini adalah through this revelation. Nah, itu ketika kita mengaitkannya dengan 151. Ini ayat 151-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, ya ini yang maksudnya adalah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi ini adalah ayatnya ya, yang dikaitkan dengan 152 sehingga akhirnya kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan fadhkuruni berarti kalau dikaitkan dengan ayat 151 itu ada nikmat yaitu diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Remember me through this revelation. Jadi ketika dikaitkan dengan ayat 151. Jadi itulah kenapa maka Al-Quran itu sendiri disebut juga dengan adzikr. Ya. Kan ada istilah nickname ya. Al-Quran itu ada Al-Quranul Hakim, Al-Quranul apa namanya? Ya, adzikr salah satunya. Terus ada beberapa istilah lain untuk Al-Quran yang dinisbatkan pada Al-Quran, dan khusus di 152 ini, ayat Al-Baqarah 152 ini, jadi ada penekanan yang disampaikan oleh Ustadz Nu'man bahwa untuk itulah maka Al-Quran juga disebut sebagai adzikr. Terus Ustadz Nu'man juga menyebutkan Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Jadi remember me di sini artinya mengingat Allah, artinya mengingat Al-Quran. Artinya make mention of the Quran. Artinya recite the Quran. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ustadz Nu'man. Jadi mengingatku di sini adalah mengingat Al-Quran. Dan artinya adalah menyebut Al-Quran. Dan itu artinya adalah membaca Al-Quran. Dan itulah cara untuk mengingat Allah. Nah, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan ya, dan juga mudah-mudahan terus istiqomah untuk mempelajari ayat-ayatnya, sehingga dengan itu kita terus mengingat Allah.
Lalu ada juga ayat 104 dari surat Yusuf, surat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka atas hal itu, atas seruanmu ini kepada para nabi dan para pendakwah. Dia Al-Qur'an tidak lain adalah zikr bagi semesta alam. Lalu ada lagi ini di surat Yasin, surat ke-36 ayat 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya Nabi Muhammad SAW, dan bersyair itu tidaklah pantas bagi Rasulullah, dan wahyu yang kami turunkan kepadanya itu tidak lain hanyalah zikr dan Al-Quran yang jelas. Terus ada lagi di surat Shad, surat ke-38 ayat 87, dan ayat yang persis ini juga ada di surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain kecuali sebagai zikr bagi semesta alam. Masih ada lagi yaitu surat Qaf ayat 45. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, dan engkau Nabi Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran pada siapapun yang takut pada ancamanku. Nah, jadi fadhkuruni ini kata Ustadz Nukman in parenthesis gitu. Maksudnya dalam kurung yaitu mengingatku atau mengingat Allah itu dalam kurung artinya adalah melalui Al-Quran through revelation. Maka I'll mention you. Jadi teruslah, ya ini pesan dari Ustadz Nukman berarti ya. Teruslah kita membaca Al-Quran setiap hari gitu. Maka Allah akan mengingat kita. Maka Allah akan menyebut-nyebut kita. Nah, I'll mention you ini juga dikupas secara khusus oleh Ustadz Nukman. Ini kan luar biasa ya. Kalau misalnya nama kita ya, misalnya Mbak Faiza atau Mbak Siti Badriah atau siapa Mbak Nifa ya, Teh Nifa atau yang lain ya, itu disebut-sebut oleh Wali Kota Bandung misalnya, atau oleh Gubernur Jawa Tengah, atau Gubernur Jawa Barat, atau Gubernur DKI, atau apalagi oleh Presiden. Itu bagaimana jika nama kita sering disebut-sebut di surat kabar gitu, beredar jadi berita gitu. Dan nama kita sering disebut-sebut. Tapi terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika yang menyebut-nyebut nama kita itu bukan lagi manusia, tapi Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Nah, ini kan satu hal yang menarik untuk kita renungkan gitu ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang berjuang untuk supaya namanya bisa terus disebut-sebut oleh wali kota atau gubernur atau presiden. Tapi kita sedang berjuang nih tentu yaitu supaya nama kita disebut-sebut oleh penguasa jagat raya, penguasa pemilik rajanya alam semesta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah lalu bagaimana caranya supaya Allah menyebut kita. Nah, jadi fadkuruni adkurkum, aku akan mengingatmu, aku akan menyebut-nyebutmu, yaitu jawabannya adalah ya melalui revelation lagi, melalui Al-Quran. Nah, dasar pemikirannya apa yang digunakan Ustadz Nukman untuk menjelaskan hal ini? Ketika when you are reciting the Quran, ketika Anda atau kita semua membaca Al-Quran, you're not just learning about Allah. Kita tidak hanya sedang mempelajari tentang Allah. Who else you are learning about? Siapa lagi yang sedang kita pelajari? Yourself. Jadi diri Anda sendiri atau diri kita sendiri. You're not just reading a story. Ya, kita tidak sekadar membaca sebuah cerita, ya kan? About something that happened thousands of years ago, tentang sesuatu, sejarah, peristiwa apapun yang terjadi ribuan tahun yang lalu. You're actually learning a story of yourself. Itu kata Ustadz Nukman. Jadi kita sebenarnya sedang mempelajari cerita tentang diri kita sendiri. Allah is actually mentioning you. Jadi Allah benar-benar sedang menyebut-nyebut kita ketika kita mempelajari Al-Quran. Allah
Allah is actually remembering you. Fihi dzikrukum, tadi sudah ada ayat yang kita tampilkan. Jadi Allah sebenarnya sedang mengingat kita. Jadi fadkuruni adkurkum, this relationship between us and Allah, hubungan tadi ada reciprocal, hubungan timbal balik antara kita dengan Allah, is actually practically adalah relationship, hubungan antara kita dengan Al-Quran. Jadi ini adalah argumentasi yang dibangun gitu ya, yang dipaparkan oleh Ustadz Nu'man, bahwa Allah mengingat kita melalui apa ya? Melalui Al-Quran itu sendiri. Nah, terus tentu saja fadkuruni adkurkum itu adalah juga doa itu sendiri. Kita berdoa kepada Allah dan Allah lalu mengingat kita. Itu adalah implikasi. Itu adalah implikasinya. Terus masih fadkuruni adkurkum. Jadi Ustadz Nu'man menjelaskan a beautiful implication here is actually the essence of our relationship with the Quran itself. Jadi Quran, the way in which Allah mention us and the way by which we mention Allah. Jadi itulah cara Allah menyebut kita itu, dan juga itu cara kita menyebut atau mengingat Allah. Dan hubungan timbal balik itu tadi ya, the reciprocity happens in salah when we recite Fatihah. Ini luar biasa ini. Jadi fadkuruni adkurukum ya, dibahas oleh Ustadz Nu'man cukup dalam sehingga akhirnya sampai ke sini juga, sampai ke Al-Fatihah. Di mana di Al-Fatihah itu kita tahu terjadi di Al-Fatihah itu terjadi percakapan antara kita dengan Allah. Bahkan di dalam surat Fatihah itu sendiri, selama kita sholat. Jadi terjadi percakapan itu. Nah, ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 598. Tentunya ada juga di syarah Sahih Muslim, itu ada di saya lupa nomornya, tapi yang jelas juga pasti ada di kitab syarah Sahih Muslim. Oh, di 395 ya. Di sini juga ada nih. Ini saya ambil dari syarah Sahih Muslim. Ada juga di judulnya ya. 395. Terus di gambar, caption gambar itu walaupun tulisannya kecil itu di situ ada tulisan angka dengan tulisan bahasa Arab 395. Ini akan kita bahas ya. Kita bahas khusus di sini yang disebutkan Ustadz Nu'man di Bayyinah TV. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masa'al. Jadi sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ya, qala Allah taala, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi ya. Allah berfirman, qasamtu, aku membagi as-sholata, salat baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku, nisfain, setengah-setengah. Jadi nisfain ini berarti dua bagian, satu bagiannya setengah, terus separuh, satu bagiannya lagi separuh, setengah dan setengah. Wali abdi masa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Terus fa'idha qalal abdu, maka ketika sang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, ini dalam salat ya, Al-Fatihah dalam salat, alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika sang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Asnai alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, ketika sang hamba membaca maliki yaumiddin, qala, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala, ketika sang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, inilah bagianku dan bagian hambaku,
wali abdi masa'al. Sedangkan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, ketika sang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi masa'al. Inilah bagian dari hambaku dan baginya apa yang dia minta. Jadi inilah yang disebutkan Ustaz Uthman, the reciprocity happens inshallah when we recite Fatihah. Bahkan di dalam Fatihah selama kita sholat terjadi percakapan itu. Dan ini sekali lagi mengukuhkan ya kebenaran fadhkuruni adzkurukum. Dan yang menarik juga ini terkait fadhkuruni adzkurukum itu kan sesuai dengan yang dijelaskan di hadis qudsi barusan itu, polanya itu tetap sama ya. Jadi fadhkuruni, jadi maka ketika kamu mengingatku, ya kita kan yang baca dulu kan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus Allah merespon adzkurkum ini hamidani abdi. Di hamidani abdi ini kan responnya atau adzkurkumnya itu bagian dari adzkurkum. Tapi didahului dengan fadhkuruni dulu. Alhamdulillahirabbil alamin itu fadhkuruni, baru setelah itu hamidani abdi adalah adzkurkum. Dan seterusnya tadi. Terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai ihdinas siratal mustaqim al-ayat sampai selesai. Jadi sebutlah aku, maka aku akan menyebutmu. Jadi ini menarik. Fadhkuruni adzkurkum, ini lengkapnya washkuruli wala takfurun. Jadi ini adalah sebuah sequence ya. Jadi bagaimana yang disebutkan di judulnya yaitu fadhkuruni remembrance ya kan, first, lalu selanjutnya adalah gratitude ya kan. Ingatlah aku, maka aku ingat padamu, bersyukurlah padaku, jangan sampai kamu tidak bersyukur kepadaku. Nah, ini tentang sequence ini, Ustaz Uthman berikan contoh yang luar biasa, yaitu ada dua orang mahasiswa, yang satu sangat-sangat sibuk, dia sampai lupa dengan orang tuanya, terus ada satu lagi mahasiswa yang ahli syukur ya, jadi sibuk juga, tapi juga tetap tidak lupa betapa orang tuanya sudah memperhatikan dia dengan luar biasa. Terus wesel atau mungkin itu dulu ya wesel, tapi kalau sekarang itu transferan tidak pernah telat. Terus urusan bayar kuliah, terus kehidupan sehari-hari di tempat, mungkin dia ngekos di luar kota atau mungkin luar negeri itu nggak pernah telat, itu bersyukur banget. Nah, terus akhirnya kedua mahasiswa ini bertemu, gitu ya, keduanya bertemu, lalu terjadilah percakapan antara keduanya, dan ketika yang supervisi tadi menyadari kamu gimana acaramu gitu kan, terus ya alhamdulillah ini hari ini aku pagi-pagi tadi sudah nelpon orang tuaku, aku selalu memang tidak lupa nanyain kabar keluargaku di tanah air atau di kota kelahiranku gitu ya, terus tidak lupa juga berterima kasih karena selama ini sudah peduli sama aku, memperhatikanku, dan seterusnya gitu. Nah, di titik itulah mahasiswa yang supervisi itu dia ini ya. Jadi dia berujar, nih kata Ustaz Uthman, dia berujar ein Skam, aku ini sampah gitu. Karena menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah ingat sama orang tuanya atau keluarganya, tidak pernah nelpon, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Nah, di titik itulah langkah pertama dia adalah dia ingat, dia melalui temannya tadi, teman kuliahnya, jadi dia ingat orang tuanya, lalu setelah itu dia nelpon orang tuanya dan mengucapkan terima kasih, atau mungkin WA atau nelpon ya orang tuanya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi ada pola itu ya, ingat terus terima kasih. Remembrance first, terus gratitude next. Nah, terus ini juga yang luar biasa dijelaskan oleh Ustaz Uthman di Bayyinah TV itu terkait polanya tadi. Polanya adalah mengingat fadhkuruni adzkurkum. Jadi mengingatku melalui apa? Nah, di sini melalui Al-Qur'an. Maka Allah mengingat kita, terus polanya tadi adalah remembrance first, gratitude next gitu kan. Jadi di ayat yang sangat sering kita baca di bulan Ramadan kemarin itu, selama 1 bulan itu mungkin juga ayatnya diulang-ulang oleh Ustadz atau siapapun yang mengisi kajian di bulan Ramadan, itu di situ ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus ini tentang Al-Qur'an semua kan, hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan itu dan seterusnya. Nah, terus itu first ya. Jadi remembrance melalui Al-Qur'an, lalu next-nya apa?
wala'alakum tashkurun. Jadi gratitude next. Jadi ini di ayat 185 dari Al-Baqarah pun juga memiliki pola yang sama ya. Fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum bashkuruli wala takfurun. Jadi step pertama adalah remembrance, mengingat, terus step kedua adalah gratitude, bersyukur kepada Allah. Jadi dari yang barusan kita pelajari tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dari Al-Qur'an, itu step pertama. Terus wala'alakum tashkurun, itu step keduanya adalah gratitude, bersyukur pada Allah. Nah sekarang washkuruli wala takfurun. Itu mengapa ada wala takfurun? Padahal washkuruli kan cukup, ya kan? Washkuruli, bersyukurlah padaku, wala takfurun, jangan sampai kamu tidak bersyukur kepadaku. Nah, Ustadz Nu'man mencontohkan stop the car, ya, itu udah cukup seharusnya. Stop the car. Tapi kok masih ada tambahan stop the car, don't move the car. Nah itu kan, jadi itu menarik. Gitu. Nah, kata Ustadz Nu'man, you don't have to give the opposite instruction. Karena stop the car itu udah cukup. Nah, terus kok masih ditambahi the opposite instruction-nya adalah don't move the car. Nah, menurut Ustadz Nu'man adalah ini dari para mufassirun. Mufassirun mengatakan bahwa ini adalah the strong way of saying be grateful or be really really great. Jadi fadkuruni wadkurukum washkuruli wala takfurun, ya washkuruli wala takfurun itu adalah satu paket ungkapan yang ingin menyatakan bahwa benar-benar kamu jangan sampai lupa bersyukur. Gitu ya. Ada penekanan di situ, makanya sampai ada the opposite instruction wala takfurun. Nah, itu dari Bayyinah TV. Sekarang kita lanjutkan apa yang saya pelajari dari tafsir. Ini saya tadinya rencananya itu tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Jalalain gitu ya. Cuman kayaknya sih nggak cukup untuk mempelajari itu semua. Jadi cukup tafsir Ibnu Katsir. Ini pun juga saya nggak yakin ya waktunya cukup. Mudah-mudahan cukup lah ya. Nah, kita akan pelajari dari tafsir Ibnu Katsir, tapi sedikit awal ya untuk memantik nanti kita bahas secara lebih detail. Ini kalau misalnya kita ditanya apa sih contoh-contoh dari nikmat Allah gitu. Nah itu nikmat Allah itu adalah nikmat. Misalnya makanan yang gampang itu makan, minuman, kuliner lah ya. Ketersediaan makanan itu sendiri, terus belum lagi jenis-jenis makanan. Selama Lebaran itu saya kira berjenis-jenis makanan ada gitu tersedia. Terus kemampuan untuk merasakan makanan itu sendiri juga itu nikmat Allah kan. Kalau kita sakit minum obat tertentu misalnya, terus kita hilang rasa, atau orang yang kena COVID kemarin ya, orang yang kena COVID salah satu tandanya adalah dia tidak bisa merasakan lagi. Ini apa ya? Ini saya sedang makan apa ya? Dia bisa melihat makanannya, tapi kok rasanya kok seperti ini. Belum minuman ya. Minuman juga banyak gitu. Terus minuman yang seharusnya kita minum juga kita paham gitu kan. Itu juga nikmat kan. Nikmat untuk mengetahui, untuk sadar tentang minuman apa yang seharusnya kita minum dan sebanyak apa kita seharusnya minum. Nah, ini kan juga nikmat. Terus belum lagi yang lain-lain ya seperti vision, hearing, health, ya, penglihatan, mata kita bisa melihat warna-warna masih terlihat, ada hijau, ada kuning. Presentasi ini kita juga bisa melihat. Terus kalau di chat saya juga nggak membaca chat, tapi ada yang chat 2 itu ada warna merahnya, indikatornya itu juga bisa melihat. Ada warna putih, ada warna emas, kita bisa melihat. Nah itu biasanya kesehatan itu sendiri juga ya. Pendengaran kita masih bisa mendengarkan. Nah, itu juga nikmat yang luar biasa. Tapi ada nikmat yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir harusnya yang membahas khusus di ayat 152 Al-Baqarah ini. Nah, ini seperti apa? Ini kita pelajari bersama ya. Ini masih pointer, bisa hilangkan dulu supaya bisa. Ini saya mohon feedback dulu dari Mbak Faiza atau teman-temannya, apakah ini cukup terlihat? Bisa kita besarkan. Ini apakah terlihat? Ya, yang tampak ya slide-nya yang tadi sih contoh nikmat Allah. Oh, kalau PDF-nya nggak terlihat ya? PDF-nya belum tayang. Oke, berarti saya harus stop share dulu. Nggak bisa langsung ya.
saya share yang PDF-nya sekarang. Kalau sekarang udah terlihat ya, Mbak? Iya, sudah. PDF-nya. Ini saya Iya, sudah bikin tampak. 140 biar lebih besar. Nah, ini kan kita pelajari sekarang dari PDF-nya. Jadi ini mohon feedback lagi Mbak Faiza, apakah ini terlihat yang Iya, terlihat untuk highlight-nya. Yang highlight terlihat ya. Jadi ini Iya. ada kama arsalna fikum. Jadi ini di tafsir Ibnu Katsir itu dijumpai 2 ayat langsung ya, 151 ini ayat 151 dan ayat 152. Jadi kama arsalna fikum rasulullah minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu ayat 151. Terus ayat yang kita sedang fokuskan hari ini fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Nah, tapi ini kita bahas dua-duanya nih berarti di tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini di sini ada apa? Yudzakiru ta'ala ibadahul mu'minin ya. Yudzakiru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, mengingatkan apa? Ini ya, ma an'ama bihi alaihim. Jadi akan nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka. Terus di sini ada mim ya, dan seterusnya. Mim ba'atsatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Ya. Jadi ini berupa apa? Berupa pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada mereka. Nah, inilah yang terus menjadi jawaban tadi yang slide sebelumnya tadi yang masih di PowerPoint tadi itu kan pertanyaannya kita bahas nikmat Allah itu apa saja itu kan. Kita bahas tadi food, drink, makanan, minuman, terus penglihatan, pendengaran, kesehatan. Tapi yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ini luar biasa, yaitu Allah mengingatkan nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka berupa ya bukan makan, bukan minum, bukan penglihatan, bukan pendengaran, bukan kesehatan. Walaupun itu juga nikmat ya, yang tadi itu juga nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Dan masih banyak lagi tentunya tidak bisa kita hitung. Berupa pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kepada mereka. Jadi ini adalah nikmat yang nah, kita sebagai orang yang beriman mudah-mudahan bisa menyadari dan selalu menyadari hal ini. Nah, terus kita lanjutkan yatslu alaihim ayatillahi mubayyinat. Ini artinya membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala secara jelas kepada mereka, terus wa yuzakihim dan menyucikan mereka. Nah, terus ini ada keterangannya ya. Ini yakni yutohiruhum ya. Yutohiruhum min rodha'ilil akhlaq. Jadi yutohiruhum min rodha'ilil akhlaq. Yakni menyucikan mereka dari keburukan akhlak. Terus wada nasin nufus dari kekotoran jiwa. Wada nasin nufus. Lalu waf'alil jahiliyah dan segala perbuatan kaum jahiliyah. Terus wa yukhrijuhum minaz zulumat ya, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Terus tentu saja ilan nur, dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Nah, ini saya jadi teringat Ibu Raden Ajeng Kartini dulu ya. Ibu Kartini dulu pernah ngaji ke Kiai Soleh Darat namanya. Itu gurunya banyak ulama yang sekarang hidup di zaman ini, atau mungkin ulama sekarang ini cucu dari atau generasi-generasi setelahnya gitu. Nah, dulu Ibu Kartini juga belajar ini kan, belajar minal zulumati ilan nur. Makanya akhirnya menjadi buku yang kita kenal itu, sangat terkenal itu, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Ini tidak lain dari minal zulumati ilan nur. Nah, terus kita lanjutkan wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab mengajarkan kepada mereka kitab. Kitab itu apa? Di sini dijelaskan wa huwa Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'an. Terus wal hikmah
Nah, ini juga disebutkan hikmah itu apa, dan al-hikmah itu adalah as-sunnah, terus wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka malam yakunu ya'lamun, apa yang tidak mereka ketahui. Nah, kita lanjutkan fakanu fil jahiliyah al-jahla. Sedangkan sebelumnya mereka hidup dalam kebodohan, yaitu jahiliyah. Nah, ini ada bacaan yusafihuna, ada juga yusfahuna. Bil uqulil gharra atau bil qaulil farro. Ini menarik ini. Jadi ini apa? Kalau kita sudah pernah ngaji ya ke ulama yang sudah banyak sekali baca kitab. Apalagi kalau ulamanya itu punya kitab yang ya selain kitabnya banyak, tapi ada satu kitab pun itu yang punya beberapa cetakan yang berbeda. Wah, itu ulama yang keren itu. Jadi kalau kita belajar dari ulama seperti itu, maka kita akan paham bahwa kadang-kadang kitab itu kitab yang sama ya, itu ada perbedaan antara cetakan yang satu dengan cetakan yang lain. Jadi penerbit atau pencetak itu beda-beda. Mungkin ada 1, 2, 3 gitu salah ketik atau apa itu terjadi, atau salah cetak itu terjadi. Jadi kadang ada beda cetakan, misalnya pada satu titik. Maka beda satu titik itu kan membuat hurufnya itu yang satu di kitab yang satu itu fa, di kitab yang lain itu qaf gitu kan. Kalau satu titik kan fa, kalau 2 titik jadinya qaf. Nah, gara-gara beda titik itu maka terjadi perbedaan. Di sini juga terjadi seperti itu. Dan saya sendiri juga pernah membuktikan itu sendiri, karena saya juga punya kitab yang ada kiriman gitu. Kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu saya sendiri pernah ketemu sendiri ya, menemui sendiri. Dan juga ada yang versi PDF juga, ada yang versi printed yang benar-benar kertas gitu ya. Yaitu kata Ustadz Oman itu kalau kita dapat kitab yang kertas itu rasanya beda. Itu membuka lembarannya itu sudah ada rasa nikmatnya itu udah lain. Jadi kalau itu sendiri ada kitab yang versi 5 jilid, ada yang versi 4 jilid. Jadi pernah saya temukan itu yang di kitab yang 5 jilid itu halaman 97-nya itu qaul gitu ya, qaf wa lam. Kalau di yang 4 jilid itu halaman 103 ketemunya qalb. Jadi qaf lam ba. Ya, jadi itu menarik. Jadi kadang memang terjadi salah cetak seperti itu. Nah, di yang kita pelajari sekarang ini juga ada nih al-gharra sama al-farro. Jadi tapi untungnya konteksnya juga masih sama, masih masuk gitu. Jadi kalau al-gharra itu artinya memperdaya, menipu. Kalau bahasa yang tahu bahasa Jawa enak itu. Gharra itu berkonotasi dengan goroh ya. Goroh itu bahasa Jawa itu ya bohong gitu, menipu, memperdaya. Terus tapi kalau al-farro yang titiknya satu itu mengada-ada, membuat-buat kebohongan. Jadi untungnya sama ya. Jadi nggak begitu masalah. Jadi tidak secara makna itu tidak ada masalah. Jadi itu fakanu fil jahiliyah al-jahla yusafihuna bil qawli ada yang farro, ada yang goro. Kita lanjutkan ya. Fan taqulu bi barokati risalata. Ya. Berkat risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini wa yumni safarotih atau safarotihi. Terus ila halil aulia. Mereka berhasil pindah ke derajat para wali. Jadi dari kebodohan. Dulunya kan para sahabat yang hebat-hebat itu yang sekarang kita kenal sebagai para sahabat yang kita tidak akan bisa menyaingi mereka karena memang sudah disebutkan bahwa yang hebat-hebat itu ya sudah yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman dan menjadi pengikut Rasulullah itu. Tapi dulunya kan mereka berada di situasi jahiliyah kan. Jadi mereka sudah berhasil pindah ke derajat para wali. Terus wasajaya al ulama. Jadi mereka pindah dari kebodohan, dari jahiliyah ke derajat para wali dan tingkat para ulama. Wasajaya al ulama. Terus fasoru a'maqon nasi ilma. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang berilmu sangat mendalam. Ini terus lanjutannya wa abarrohum quluba, memiliki hati yang amat suci.
Terus wa aqallahum taklifa. Ini artinya berpenampilan apa adanya. Terus wa asdaqahum lahjah, ini berkata paling jujur. Lalu wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, ya, lanjutannya ini yang ada kurungnya ini sampai wa yuzakihim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya sungguh, ini ada di surat Al-Imran ayat 164, sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci, yakni Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Imran 164. Ya. Al-Imran ayat 164. Terus kita lanjutkan. Wa dzamma man lam ya'rif qadra hadhihin nikmah. Nah, ini artinya dan Allah itu mengkritik atau mencela atau mengecam, ya. Dzamma itu mencela atau mengkritik atau mengecam siapa saja yang tidak tahu nilai dari nikmat ini. Lalu dilanjutkan dengan faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ini yang ada di surat Ibrahim ayat 28, ya. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum darul bawar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Terus dilanjutkan lagi dengan apa yang dikatakan oleh ini ya, Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan yakni bi nikmatillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wala hadza nadabawahul mukminin. Jadi oleh karena itu Allah mengamanatkan kepada orang-orang yang beriman. Mengamanatkan apa? Mengamanatkan ini, ilal i'tirafi bihadihin nikmah. Jadi untuk mengakui nikmat tersebut. Jadi nikmat diutusnya Rasulullah SAW itu, terus wa muqabalatiha, dan menyambutnya dengan apa? Dengan ini, bizikrihi wa syukrihi. Nah, menyambutnya dengan zikir dan mensyukuri nikmatnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, sampailah kita ke ayat ini, ya. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun, surat Al-Baqarah 142 yang sedang kita bahas ini. Nah, terus kita lanjutkan qala Mujahid, ya. Ini mengenai firman Allah Ta'ala Fadkuruni adkurkum ini, Mujahid berkata, qala Mujahid fi qawlihi kama arsalna fikum rasulam minkum. Jadi mengenai firman Allah Ta'ala ini, Mujahid berkata, yaqulu kama fa'alt fadkuruni. Mujahid kama arsalna fikum rasulam minkum, yaqulu kama fa'alt fadkuruni. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana telah aku berbuat, yaitu telah mengutus Rasulullah tadi, maka ingatlah kalian kepadaku. Lalu kita lanjutkan dengan qala Abdullah Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab mengatakan, ini an Hisam, ini dari periwayatan dari Hisam bin Sa'id, dari Zaid bin Aslam, bahwa sesungguhnya anna Musa alaihissalam, ini tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah bertanya, Nabi Musa bertanya, qala ya Rabb, wahai Rabb, ya Rabbi, wahai Rabbku. Terus apa pertanyaan Nabi Musa? Kaifa ashkur, ya. Kaifa ashkur, ini pertanyaan Nabi Musa,
bagaimana aku harus bersyukur kepadamu? Terus Allah menjawab ya, qala lahu rabbuh, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, kepada Nabi Musa alaihissalam, apa jawaban Allah? Ya ini tazkuruni wala tansani. Tidaklah kamu mengingatku dan tidak melupakanku. Nah, terus fa'idha dzakartani faqad syakartani. Ketika kamu ingat padaku, berarti kamu telah bersyukur padaku. Terus wa idza nasitani faqad kafartani. Jadi dan ketika kamu melupakanku, berarti kamu telah kufur kepadaku. Nah, terus kita lanjutkan wa qala Hasanul Basri wa Abul Aliyah wa Syuti wa Rabi Ibnu Anas. Ini semuanya yang berkata ya. Jadi ada Hasan Al-Basri, Abu Al-Aliyah, As-Suddi, ada Rabi bin Anas mengatakan, ini dia kata-katanya, inna waha yadhkuru man dzakara. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengingat orang yang mengingatnya. Lalu wa yazidu man syakara. Jadi memberi tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepadanya. Terus wa yu'adzibu man kafara. Jadi memberikan siksa kepada yang kufur kepadanya. Terus waqala ba'dus salafi fi qaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi mengenai firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih, sebagian ulama salaf ya, waqala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf mengatakan apa yang mereka katakan. Ini ayat tadi ada di Quran Surat Al-Imran 102. Terus ini kata sebagian ulama salaf tadi. Qala huwa ayyuta'a fala yu'sa. Jadi apa artinya? Yaitu hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai. Terus wa yuzkara fala yunsa. Wa yuzkara fala yunsa. Diingat dan tidak dilupakan. Terus wa yuzkara fala yukfar. Disyukuri dan tidak diingkari nikmat-nikmatnya. Terus waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dan seterusnya ya. Ini jadi apa? Ini akhbarona, tadi kita sudah belajar ada akhbarona lagi, telah mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada hadatsana. Nah, kita sampai ke apa yang dikatakan itu ya. Pernahkah ini aro'aita. Ini aro'aita qatilan nafsi wa syaribal khamri. Terus wassariqa wazzani yadhkurullah. Ya. Jadi pernahkah kamu melihat orang yang membunuh jiwa, qatilan nafsi, terus meminum khamr ya, wa syaribal khamri, terus mencuri, wassariqa, terus wazzani yang berzina, itu yadhkurullah, mengingat Allah. Nah, terus waqad qala Allahu Ta'ala, maka sungguh Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Nah, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Qala idza. Jadi idza dzakarallah dzakarallahu ila natih hatta yaskut. Jadi ketika Allah menyebutkan ini, maka Allah menyebut dia dengan kutukan atau dengan laknatnya sampai dia terdiam. Nah, terus lalu waqalal Hasanul Basri bi qaulihi fadhkuruni adhkurkum. Nah, terkait dengan ayat ini fadhkuruni adhkurkum, itu Hasan Al-Basri mengatakan qala udhkurkum qala wadhkuruni fima
fi maqtaratu alaikum. Fi maqtaratu alaikum. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, ingatlah kalian atas apa yang telah aku di sini Allah wajibkan atas kalian. Telah aku wajibkan atas kalian. Terus adzkurkum fima aujabtu lakum ala nafsi. Ya. Niscaya Allah pun akan mengingat kalian atas apa yang telah aku atau Allah tetapkan bagi kalian atas diriku. Lalu ada lagi dari Sa'id bin Jubair ya. Wa'an Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair apa katanya? Ingat azkuruni bi taati. Azkuruni bi taati. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara menaatiku. Terus adzkurkum bimaghfirati. Niscaya aku pun akan mengingat kalian dengan ampunanku atau dengan ampunan Allah maksudnya. Terus fi riwayatih itu artinya dalam riwayat yang lain disebutkan apa bi rahmati. Jadi kalau tadi apa niscaya aku atau Allah akan mengingat kalian dengan ampunanku tadi ya. Dalam riwayat yang lain niscaya aku atau Allah akan mengingat kalian dengan rahmatku. Terus Wan Ibnu Abbas bi qaulihi fadkuruni adzkurkum. Jadi masih berkaitan dengan fadkuruni adzkurkum, Ibnu Abbas mengatakan qala dzikrullahi wa iyyakum akbaru min dzikrikum iyyah. Jadi ini luar biasa nih perkataan Ibnu Abbas ini. Dzikrullahi wa iyyakum akbaru min dzikrikum iyyah. Ingatnya Allah Ta'ala kepada kalian itu lebih besar dari ingatnya kalian kepadanya. Terus wafil hadis sahih, dan dalam sebuah hadis sahih yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ini ya, man zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Ini tadi juga sudah kita bahas ya sebelumnya. Siapa saja yang mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingatnya dalam diriku sendiri. Terus man zakaroni fi malain, ya kan, itu tadi juga sudah ya. Fi man dzakaroni malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Siapa saja mengingatku dalam suatu majelis, niscaya aku akan mengingatnya pada suatu majelis yang lebih baik darinya. Lalu qala berkata Imam Ahmad terus haddatsana telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, terus ada akhbarona Ma'mar an Qatadah ya sampai di sini. Terus itu berarti telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya tadi ini nama-nama yang disebut. Terus an Anas, ini maksudnya Anas bin Malik ya. Dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, ini berarti hadis qudsi lagi karena maknanya firman dari Allah tapi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam, in dzakartani fi nafsik, in dzakartani fi nafsik. Wahai anak Adam, jika kamu mengingatku dalam dirimu, dzakartuka fi nafsi, niscaya aku akan mengingatmu dalam diriku. Terus wa in dzakartani fi malain, ini juga redaksinya kira-kira sama ya dengan tadi. Dan jika aku mengingatku di tengah kumpulan manusia ya, seperti saat ini insya Allah subhanahu wa kita semuanya ya sedang mengingat Allah dalam kumpulan atau majelis ini, maka dzakartuka fi malain minal malaikah. Jadi niscaya aku akan mengingatmu di tengah kumpulan para malaikat. Au qala fi malain khairin minhum. Jadi atau dengan dalam riwayat yang lain fi malain khairin minhum, dalam kumpulan yang lebih baik darinya. Terus wa in danauta, ya, wa in danauta,
Wa in danauta minni shibron, dan jika kamu mendekat kepadaku 1 jengkal, kira-kira 20 sampai 25 cm. Terus danautu minka diro'a. Niscaya aku akan mendekat kepadamu 1 hasta. Kenal lebih 45 cm ya 1 hasta. Jadi ketika kita mendekat pada Allah, kira-kira kalau diangkakan, dijadikan angka itu 20 sampai 25 cm, maka Allah mendekat pada kita kira-kira 45 cm. Terus wa'in danau tamini diro'a. Nah, kalau kita mendekat pada Allah 1 hasta, maka jawabannya adalah danautu minka ba'a. Maka aku, ya Allah dalam hal ini, akan mendekat padamu 1 depa. 1 depa ini kira-kira 1,8 meter. Jadi lebih ini ya. Jadi kalau kita cuma segitu, ya Allah jauh lebih ingin mendekati kita lagi. Ini luar biasanya subhanallah, masya Allah. Betapa ketika kita mendekat pada Allah, maka Allah akan jauh lebih mendekati kita. Terus wa'an ataitani tamshi, dan jika kamu mendatangiku dengan berjalan kaki, ataituka. Nah, ini seperti tadi cetakan dari ini di cetakan yang lain itu lebih jelas harwalah, atau tadi yang sudah kita cantumkan juga itu harwalah atau harwalatan. Niscaya aku atau Allah akan mendatangimu dengan berlari. Jadi hadis ini sahih ya. Sahihul isnad, hadis ini berisnad sahih. Terus akhrajahul Bukhariyu min haditsi Qatadah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qatadah. Terus wa indahu qala Qatadah, itu menurut riwayatnya pula Qatadah mengatakan Allahu aqrabu birrahmah. Allah Ta'ala lebih dekat ya ini dengan rahmatnya. Wa qala ta'ala waskururi wala takfurun, dan firman-Nya waskururi wala takfurun, amarallahu ta'ala bisyukri. Ya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersyukur kepadanya. Terus wa wa'adahu ala syukrihi bimazidil khair. Wa wa'adahu ala syukrihi bimazidil khair. Dan atas rasa syukur itu, dia, Allah, menjanjikan tambahan kebaikan. Nah, seperti ini firman, saya kira kita semuanya sudah tahu lah ya. Ini kayaknya sering dibahas juga di story morning maupun di sharing subuh Ramadan ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat terkenal itu. Terus wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Ruh, dan seterusnya ya. Ini kita percepat aja. Terima kasih kita ucapkan kepada para perawi, jasa-jasanya tidak mungkin akan kita lupakan, sehingga hadisnya sampai kepada kita sampai hari ini ya, kita bisa belajar darinya. Yang kita tidak boleh melupakan para perawi itu. Ini langsung kita ke kontennya. Ini hadatsana. Nah ini faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nah ini dia. Man an'amallahu alaihi ni'mah, man an'amallahu alaihi ni'mah. Siapa saja yang diberi suatu nikmat oleh Allah, ini juga menurut saya luar biasa sekali. Fa innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala khalqi. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi siapa saja yang diberi suatu nikmat oleh Allah, maka Allah senang melihat pengaruh nikmatnya terhadap makhluk atau ciptaannya itu. Terus wa qala ruh marrah al abdi. Jadi juga dikatakan, maksudnya dimaksud tadi
siapa saja yang diberi suatu nikmat oleh Allah, maka Allah senang melihat pengaruh nikmatnya itu terhadap makhluk atau ciptaannya. Dalam redaksi yang lain adalah, maka Allah senang melihat pengaruh nikmatnya tadi terhadap abdi, ya, terhadap hambanya. Jadi lebih dikhususkan, bukan redaksinya bukan kholqih, bukan makhluk atau ciptaannya, tapi abdi, terhadap hambanya. Jadi itu saya kira sudah jam 7 ya, Masya Allah. Ini saya harus minta maaf nih kepada keluarga saya karena mungkin jalan sehatnya jadi agak bergeser nanti insya Allah digeser. Ini belum sampai ke ini ya, topik ini baru sampai yang kedua. Mungkin saya stop share dulu ya. Saya masuk lagi ke. Jadi ini saya baru sampai ke bagian kedua ya, bagian ketiga. Mungkin bisa ini yang dari ulama ini belum sempat untuk saya hadirkan. Jadi mohon maaf. Saya kembalikan dulu nih ke Mbak Faiza ya sebagai moderator. Mungkin ada diskusi dulu, saya tetap masih bisa ikut, insya Allah saya masih bisa ikut untuk diskusi selanjutnya. Nah, silakan Mbak Faiza. Ya, terima kasih Pak Heru untuk sharingnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah sekitar ada 2 dan juga tambahannya 1 insight? Apakah bisa dijawab dulu oleh Pak Heru atau gimana Pak? Ya, boleh. Yang pertama nih ya, berarti yang diperintahkan oleh Allah, tugas kita adalah menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan ya Pak. Ini dari Kasipi. Pertanyaannya, apakah menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan? Karena kalau kita melakukan hal yang baik, Allah akan memberikan reward berkah dan surga. Tapi kalau mengingkari atau kafir, Allah akan memberikan hukuman atau punishment atau azab. Jadi yang diinginkan Allah adalah kita seimbang. Karena tidak ada manusia yang 100% baik tanpa adanya dosa atau kesalahan. Ya, ini mungkin saya tanggapin dulu ya. Jadi terima kasih Mbak Siti. Ya. Ini saya jawab berdasarkan apa yang pernah saya dapatkan dari ulama. Ini kemarin saya juga pas mudik ke Semarang juga ketemu ulama juga. Alhamdulillah ada kesempatan. Ini sebenarnya mungkin ini kayak dipaksa Allah gitu ya. Jadi saya harus jadi selama saya mudik ke Semarang itu sebelum pandemi itu seringkali itu saya punya niat untuk berkunjung ke sowan ke ulama. Tapi waktunya selalu nggak agak susah ya. Jadi karena sudah ketemu keluarga, terus keluarga saya, keluarga istri dan sebagainya itu agak susah. Terus tapi kemarin itu pas kilometer yang harus masuk bengkel. Jadi saya selalu memang mendisiplinkan diri untuk melakukan perawatan berkala secara disiplin, sehingga akhirnya justru karena masuk bengkel itulah, jadi kan harus nunggu kan. Di bengkel itu sendiri juga nunggu. Terus, nah disitulah akhirnya bisa ketemu dengan ulama. Dan udah lama nggak ketemu, jadi itu akhirnya ya terjadi percakapan cukup intensif juga. Nah ini saya kembali ke sini, ini saya jawab berdasarkan apa yang sudah pernah saya pelajari dari para ulama yang ketemu langsung maupun yang tidak ketemu langsung. Ini memang kita tidak bisa memungkiri bahwa setan itu selalu mengintai dan kadang-kadang kita kena jebakannya, itu kita nggak bisa pungkiri. Tapi hamba yang beriman itu adalah hamba yang bukan tidak pernah berbuat salah, tapi justru hamba yang selalu ketika teringat, wah ini teringat maupun tidak teringat itu tetap istighfar. Gitu. Rasulullah aja yang maksum ya, yang jauh lah ya, tingkatannya dibanding kita jauh. Paling enggak 100 kali gitu kan. Nah bagaimana kita? Jadi pernah juga saya dapat pencerahan dari ulama kalau kita sudah tidak butuh lagi ampunan Allah, berarti kita ini orang yang sombong gitu kan. Karena kan Allah punya sifat itu ya harus berfungsi. Tidak mungkin tidak berfungsi karena Allah sudah punya sifat itu. Misalnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah kalau Allah Maha Pengampun, kalau kita nggak pernah punya salah kan nggak mungkin kan. Dan untuk apa nih sifat Ghafurur Rahimnya Allah itu untuk apa? Makanya sifat itu wajib adanya, wajib digunakan, sehingga kita ya wajib menggunakannya juga. Jadi kita tuh wajib salah. Itu manusia itu pasti punya salah.
itu kan tidak mungkin tidak salah. Nah makanya kita orang bertakwa adalah tidak berarti orang yang tidak punya salah atau tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang bertakwa adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Ketika diingatkan oleh siapapun itu, terus menyadari. Atau misalnya merasa tidak punya salah, itu juga bahaya kan. Jadi itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Kalau merasa tidak punya salah itu bisa menjadi sebuah kesalahan tersendiri. Itu. Jadi tetap istighfar juga. Gitu. Karena nggak mungkin kita nggak salah. Ya kita masih ingat lah ya Pak, Nabi Ibrahim yang luar biasa itu yang mendirikan bangunan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu kan setelah itu, jadi Ustadz Noman pernah memberikan analogi gitu. Mendirikan bangunan Ka'bah itu pahala yang mengalir berapa itu? Seberapa kencangnya pahala mengalir dengan mendirikan bangunan Ka'bah itu. Sholat kita menghadap ke arah sana. Terus orang yang ke tanah suci ya, entah umroh, entah ibadah haji itu, dia pasti mengelilingi itu. Jadi tawaf itu. Nah itu tuh pasti kan ada pahala yang mengalir ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi meskipun amalnya keren seperti itu beramal ya, bukan berdosa ya. Jadi amalnya itu keren banget gitu. Bukan amal yang tingkat mungkin ya pokoknya ini pahalanya yang luar biasa lah. Itu pun beliau berdoa kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi tetap masih beliau berdoa, ya Allah, Rabbana Tuhan, Rob kami, karena berdua kan bersama dengan Nabi Ismail kan. Taqabbal minna, bukan taqabbal minni kan. Jadi bukan kabulkanlah amalku ini, tapi kabulkanlah amal kami ini, karena dilakukan bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu ya pasti ada keseimbangan itu. Tapi asal jangan kita menyengaja. Jadi, Pak, pasti manusia itu pasti ada kesalahan. Jadi saya ingin mengajak untuk berbuat salah. Jadi itu yang ini tanda tanya itu, beriman apa enggak itu. Jadi kadang-kadang itu karena godaan setan yang sangat-sangat tipis, yang sangat-sangat halus. Ya, Nabi Adam juga pernah terkecoh gitu kan, karena iblis bersumpah atas nama Allah terkait khuldi itu. Karena nama Allah disebut-sebut, maka Nabi Adam ya percaya kan. Tapi ya itulah tipu daya iblis. Ya kita juga ada sedikit-sedikit itulah. Itu Mbak Faiza, saya kira. Jadi saya setuju dengan Mbak Siti dalam konteks bahwa kesalahan itu kesalahan yang memang kita ini nggak ada merencanakan gitu, tidak terjadwal di agenda harian kita gitu. Tapi ya terus terjadi gitu. Ya termasuk hari ini saya berbuat salah pada keluarga saya nih, karena jam 7 ya saya mau jalan-jalan. Ya ini agak melesetnya. Ini udah ya, tapi nanti ini insya Allah saya yang akan manage ya. Iya, jadi mungkin ada satu pertanyaan lagi, terus bisa kita lanjut lagi. Yang di sini ada, saya lihat Pak Mujiono, Bu Hafni, Pak Hanif untuk sharingnya. Jadi di sini saya bacakan juga pertanyaannya dari Kak Ria. Assalamualaikum Pak Hayu, saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita sudah bersyukur dengan sebenar-benar rasa syukur, karena di Quran Allah juga menyebut bahwa hanya sedikit dari manusia yang memiliki rasa syukur. Apakah bisa kita simpulkan bahwa puncak rasa syukur kepada Allah itu adalah ketika kita bisa merasakan dan mensyukuri pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan dan mengajarkan kitab Quran kepada manusia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Faiza, Mbak Ria juga. Jadi poinnya memang itu nikmat yang agak jarang disebut gitu. Tapi tidak hanya itu. Jadi nikmat kan banyak. Nikmat Allah itu ya poin tahu tuh nikmat Allah la tuhsuha ya kan. Jadi ya kita tidak boleh berani mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, nggak mungkin. Nikmat satu biji mata aja kan udah siapa yang akan menandingi gitu. Nah terus jadi tidak berarti bahwa dengan mensyukuri pengutusan Rasulullah itu udah berarti itu yang tingkat tertinggi atau apa itu. Ya, cuman ini yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir terkait ayat fadkuruni adkurkum, tapi itu juga tidak boleh kita anggap bahwa berarti ya cukup dengan mensyukuri nikmat itu berarti sudah cukup. Tapi itu adalah nikmat yang agak terlewat untuk disadari dan disyukuri gitu oleh umat Islam lah pada umumnya. Karena kalau ditanya nikmat, sebutkan contoh-contoh nikmat Allah gitu.
ya kayaknya itu nikmat diutusnya Rasulullah itu tuh kayaknya tidak agak terlupakan gitu. Mungkin agak terlupakan ya, kecuali yang sudah belajar. Tapi nikmat Allah itu sekecil apapun justru harus kita syukuri. Ya, saya juga pernah mendapat nasihat dari ulama, bahkan kalau yang tingkatnya wali itu setiap teguk air yang diminum itu selain basmalah juga alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillah di akhir gitu. Jadi alhamdulillah di satu teguk itu tuh alhamdulillah. Makan juga gitu. Setiap suap itu setelah basmalah itu satu suap itu pun alhamdulillah. Alhamdulillahnya kenapa? Karena menyadari bahwa manusia sehebat apapun, presiden kayak atau orang sukses kayak atau ini yang kemarin juara Uber Cup kayak ya Korea gitu, atau finalis ya China, terus nanti Thomas Cup itu, sehebat itu pun itu kalau nggak makan, kalau nggak minum itu nggak ada apa-apanya. Jadi mereka itu bergantung pada karunia Allah. Semua kita semua itu sehebat apapun kita semuanya bergantung pada karunia Allah. Nggak makan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak minum, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ada kisah seorang raja yang mau menukar semua hartanya dan seluruh kerajaannya itu hanya untuk diganti atau ditukar dengan segelas air. Kalau di dunia sudah tidak ada air lagi gitu ya, relakah dia ditanya, relakah dia menukar semua yang dimilikinya dengan segelas air itu? Jadi dia jawab rela gitu. Ya aku nggak mungkin nggak minum, aku butuh air. Jadi sampai segitunya. Jadi segelas air itu nilainya bisa sama dengan kalau kita resapi dalam renungkan itu nilainya bisa sama dengan seluruh harga isi kerajaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi kita tidak akan bisa menilai perbuatan kita karena Allah lah yang menilai gitu. Jadi karena tidak kita sudah periode itu sudah selesai, periode zaman Nabi itu sudah selesai, jadi tidak bisa kita dapatkan feedback secara langsung. Ya kita berusaha aja terus bersyukur gitu. Ya, bersyukur atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, bersyukur atas setiap teguk air yang kita minum, bersyukur atas setiap suap makanan nasi atau apapun itu yang kita makan. Alhamdulillah itu. Dan mudah-mudahan dengan itu, mudah-mudahan Allah lebih ridho kepada kita. Tapi kita tidak bisa mendapatkan jawaban, oh aku sudah ridho sama kamu. Kamu tuh sudah tak tetapkan sebagai hamba bersyukur ya enggak? Kita masih berjuang. Terus berjuang setiap hari, setiap kita makan. Jadi kata nasihat ulama itu, justru wali itu ada yang lahirnya justru dari aktivitas makan dan minum. Ya, dengan mensyukuri setiap teguk dan setiap suapnya itu. Itu Mbak Faiza, Mbak Ria juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Mungkin untuk menghemat waktu langsung saja Pak Heru, mungkin jika ada summary ataupun nasihat yang ingin disampaikan kita di sini, nanti setelah Pak Heru mungkin kita bisa lanjut juga untuk jika ada tambahan sharing ataupun refleksi dari teman-teman. Bagaimana Pak Heru? Ya boleh. Ini mungkin saya lanjutkan dulu dengan yang tadi kan baru sampai bagian 2 ya. Jadi saya juga nggak sadar kalau ternyata belum cukup ya. Jadi waktunya memang atau saya kurang cepat atau materinya memang belum selesai disampaikan. Jadi ini saya izin share lagi untuk meneruskan yang justru ini saya kira sampai situ ya. Jadi sudah kelihatan slide-nya Mbak ya? Iya sudah. Jadi kita kan sampai di sini kan tadi terus bahas tafsir Ibnu, ini salah ya, bukan tafsir Ibnu Katsir. Nah terus sekarang ini nasihat dari ulama. Jadi ini bagian yang menurut saya berisi poin-poin yang penting. Mungkin saya akan agak cepat saja untuk membahas hal ini. Jadi di sini ada hadis ya, akhbarona Yunus dan seterusnya. Jadi ini hadis yang penting dan ini sudah saya ajarkan juga kepada keluarga saya. Setiap kali mereka sholat itu doa yang dibaca zikirnya adalah ini ya, Robbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tapi kalau kita bisa lagi jadi imam ketika di keluarga baca bareng ya berarti Rabbana a'inna ya.
atau Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga mengikuti pola yang sama ya. Robbi, Tuhanku, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, supaya bisa tetap mengingatmu ya, berzikir kepadamu, dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, serta beribadah kepadamu dengan baik. Jadi ada tambahannya, jadi ada remembrance ya, dzikrika, remembrance, wa syukrika, ini gratitude, terus wa husni ibadatik, ini berarti prayer, jadi beribadah ya. Terus dan mudah-mudahan juga nah ini ada sedikit transisi, jadi ada ini kan hadis yang sebenarnya ini di sini Rasulullah itu mencintai Mu'ad, ya kan? Sungguh aku mencintaimu ya Mu'ad ya. Wahai la uhibbuka ya Mu'ad ya. Jadi sungguh aku mencintaimu ya Mu'ad ya. La uhibbuka ya Mu'ad. Nah, maksudnya gini. Jadi ini ada pelajaran penting yang saya dapatkan dari ulama terkait hal ini. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran itu datang dari prinsip yang umum, bukan dari bi khususis sabab. Jadi specificity of the reason. Jadi maksudnya gini, hadis tadi itu kan untuk Mu'ad ya. Rasulullah sangat mencintai Mu'ad sehingga Rasulullah sampai menasihati Mu'ad seperti itu tadi. Jangan sampai kamu lupa ya Mu'ad, kalau habis kamu setiap sholat jangan sampai lupa berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, yang dimaksud dengan al-ibratu bi ummil lafzi la bi khusus sabab ini artinya itu nasihat buat Mu'ad. Ya sudah, berarti ya Mu'ad aja yang melakukan itu. Kita nggak usah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ibratu bi umumil lafzi. Enggak gitu. Walaupun itu nasihatnya adalah kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Mu'ad, tapi karena kebaikan dari nasihat Nabi itu, maka boleh dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya oleh Mu'ad. Itu kan nasihatnya bagus banget. Nasihat Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah pada Mu'ad sampai Rasulullah menasihati. Itu kan berarti nasihatnya bagus banget. Maka kita juga boleh untuk melakukan seperti yang dilakukan Mu'ad. Jadi mengikuti nasihat Rasulullah, yaitu berdoa Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, terus ini ada juga di surat An-Nisa ayat 142 ya. Ini yang tadi juga termasuk pertanyaan Mbak Ria. Jadi ini innal munafiqina al-ayat yang seterusnya wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi makanya untuk memisahkan diri kita dengan orang munafik, ini kan tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mengingatnya itu pun juga bermaksud untuk riya di hadapan manusia. Untuk pamer ya, untuk show off di hadapan manusia. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan, ditolong oleh Allah untuk membedakan diri kita dengan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Nah, salah satu cara memisahkannya apa ya? Jangan sampai ya, seperti yang dikasih ciri oleh Allah ini, walayat kurunawaha illa qalila. Jadi supaya kita terhindar, mudah-mudahan ya. Makanya setiap suap yang kita makan, setiap teguk yang kita minum, kita alhamdulillah, kita bersyukur, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan dimasukkan kepada orang yang bukan termasuk golongan yang bersyukurnya atau berzikirnya kepada Allah itu sedikit. Nah, terus ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajan. Ini ada di Ali Imran 133. Ila maghfiratin min rabbikum wajanatin abdus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini jadi kembali ke yang tadi prinsip tadi ya. General principle tadi. Jadi kalau yang orang munafik yang tadi bersyukurnya sedikit atau mengingat Allah sedikit, terus ini bergegas untuk menuju ampunan Allah. Jadi ketika ini
kita pakai prinsip yang tadi, ya, apa namanya, al-ibratu bi umumil lafzi, itu artinya sudah bukan lagi tentang orang munafik atau tentang sholat, tapi tentang ya, termasuk ini tentang wasari'u, ini bergegas menuju kebaikan apa saja. Ya, tidak hanya kepada ampunan Allah, tapi semua kebaikan itu kita bergegas menuju ke sana, ke kebaikan itu. Terus ini ada surat Al-Mulk ayat 16. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba terguncang. Jadi ini adalah zikir juga, kita mengingat. Sebenarnya ini ada beberapa ayat ya. Setelah ini juga ada ayat lagi, wal ardi dzatis shadaq. Ini adalah wa fil ardi qita'um mutajawirah dan seterusnya. Ini adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa bumi itu ya seperti itu. Shadaq itu artinya rekahan, retakan, pecahan, robekan, celahan, belahan. Jadi itu bahkan tadi dikatakan dzatis. Dzatis itu sifat dasarnya. Jadi bumi itu ya seperti itu. Artinya apa? Artinya sebelum lahir teori-teori duniawi itu, tentang teori lempeng tektonik dan sebagainya, patahan-patahan dan sebagainya itu, Quran sudah lama bilang seperti ini, wal ardi dzatis shadaq. Jadi sudah lama Al-Quran menyatakan wal ardi dzatis shadaq. Jadi terus apalagi ini kan, wa fil ardi qita'um mutajawirat. Jadi di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Nah, berdampingan itu berarti beda dengan menyatu. Kalau menyatu bahasanya bukan mutajawirat, tapi mukhalato. Jadi bukan mutajawirat. Kalau menyatu itu mukhalato. Kalau mutajawirat itu berdampingan. Berdampingan itu artinya tidak menyatu. Jadi itu kesadaran bahwa ya memang bumi seperti itu. Bumi itu diciptakan untuk nantinya musnah itu kan. Jadi ya merawat bumi bagus itu kan, peduli terhadap lingkungan bagus, tapi ya kita paham dari Al-Quran bahwa memang tujuan penciptaan bumi itu nantinya ya akan dimusnahkan. Jadi ini sedikit saja tambahan dari saya untuk sebagai pengingat, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang rajin mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan juga terus beribadah kepadanya seperti yang tadi ya, doa yang diajarkan Rasulullah kepada orang yang sangat dicintainya, yaitu Mu'ad, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya kira itu Mbak Faiza dan teman-teman, mohon maaf ini saya mohon izin dulu, dan kalau ada diskusi lanjutan dipersilakan. Jadi saya mohon maaf karena harus pamit duluan. Terima kasih. Silakan Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Heru untuk sharing dan juga ilmunya dalam sesi story morning kita pagi ini. Dan mungkin kita lanjut dulu aja ya sampai sekitar jam 7:30 jika teman-teman di sini ada refleksi tambahan ataupun poin-poin yang ingin disampaikan. Tuh. Karena Pak Heru juga ini sudah jam 7 lebih, mungkin dipersilakan juga Pak Heru kalau misalnya ini ditunggu oleh keluarga. Tuh. Nah, di sini saya sambil juga untuk teman-teman, apakah ada refleksi yang ingin disampaikan? Di sini saya lihat ada chat juga dari Mbak Indah. Dari Pak Heru, mohon maaf, pamit duluan. Iya, monggo Pak Heru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Heru untuk waktu dan ilmunya. Dari Mbak Indah ini mau disampaikan juga kah open mic atau? Saya bacakan ya dari refleksi Mbak Indah, ikut nimbrung. Mbak Siti butuh pertanyaan ini juga, tapi pernah dengar perkataan Ustadz Noman, kita harus memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan akhirat. Artinya dinaikkan ke sisi baiknya, karena kalau seimbang, gak enak juga sih Mbak. Jadi melakukan kebaikan karena Allah aja, biar nggak butuh balasan dari manusia. Dan manusiawi ketika kita berbuat salah. Wallahu a'lam
Bisawab. Dan dari sini Kak Siti, Masya Allah, berarti sains dan teknologi untuk melindungi sumber daya bumi, menjaga sumber air bersih dan lainnya adalah hal yang sangat penting. Oke. Dan mungkin dari Pak Mujiono, apakah ada yang refleksi lain yang ingin ditambahkan? Atau ya saja. Ya boleh Pak Mujiono. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Heru semuanya, alhamdulillah. Saya paling hanya tempat kuruni saja. Iya. Mungkin mic-nya agak bisa didekatkan Pak. Agak putus-putus soalnya juga. Iya. Cuman saya mau tambah itu tentang mengingat atau ingat kepada Allah. Ya, karena sebagaimana Pak Heru bilang, ada huruf fa memang fadkuruni untuk ayat yang ke-152 ini, maka huruf fa ini sebenarnya huruf sambung. Ada kaitan antara 151 dengan 152. Tapi kembali kepada tentang mengingat Allah itu mengingat Allah itu ada pada 3 keadaan. Seseorang disebut dengan mengingat Allah. Pertama, mengingat Allah dengan amalan-amalan ibadah mahdhah, seperti sholat, puasa, zakat, kemudian senantiasa baca Al-Quran, itu yang disebut dengan mengingat Allah dalam keadaan ibadah mahdhah. Ada juga yang disebut dengan mengingat Allah dalam keadaan sisi kehidupan sehari-hari, di bagian muamalah. Seperti kita kalau misalnya makan, kita baca bismillah, kemudian kalau misalnya pergi atau keluar rumah, kita juga membaca doa sebagaimana yang kemudian diajarkan oleh Nabi. Kemudian masuk ke kamar mandi ataupun keluar kamar mandi atau toilet, itu juga membaca doa. Itu juga masuk sebagai di mana kita seorang hamba itu mengingat kepada Allah. Dan yang ketiga itu mengingat kepada Allah itu kaitan dengan khusyuk, ada rasa takut. Jadi kalau misalnya kita ada peluang untuk berbuat maksiat, ketika kita merasa orang-orang tidak melihat kita, maka kita merasa justru kemudian Allah yang melihat kita, sehingga kita kemudian tidak jadi atau tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi fadkuruni yang kalau dari tambahan saya itu ada 3. Pertama, mengingat Allah pada waktu ibadah mahdhah. Yang kedua, di saat muamalah keseharian. Dan yang ketiga, di saat ada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Begitu. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mujiono untuk tambahan sharing dan juga refleksi ayatnya. Dan di sini ada pertanyaan sampaian juga ya dari Kak Anissa Fatima, izin menyampaikan refleksi juga Mbak Siti dari apa yang disampaikan Pak Heru tadi, bahwa ilmu-ilmu yang ada di dunia itu sebenarnya satu, tidak ada dikotomi ilmu ya seharusnya. Ini pertanyaan juga, ilmu sains dan ilmu agama. Keduanya penting dimiliki oleh manusia agar bisa menjaga bumi tetap lestari. Mungkin ada yang ingin ikut menambahkan insight juga ataupun refleksi. Di sini dari Bu Hafni mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bu. Ya, ini tidak ada tambahan, sebetulnya sudah sangat banyak sekali tadi. Cuman di video Ustadz Nawal Alikan yang diperluk itu ya, baru nonton itu sebentar waktu Mbak Siti menyampaikan bahwa yang akan dibahas Al-Baqarah 152. Diperluk kalau nggak salah satu video membahas 152, 153 gitu. Belum terlalu nangkap juga, cuman praktisnya aja yang gampang diingat sama saya, bahwa mengingat Allah itu kan sebenarnya kita dengan membaca Al-Quran gitu. Jadi mengingat Allah itu di mana gitu kan, ada
Al-Quran. Al-Quran itu kan fazakir inna fa'ati zikra, ya, gitu kan. Jadi kan Al-Quran itu sendiri adalah mengingat Allah gitu, zikir. Al-Quran itu sendiri kan kata-kata Allah gitu, Allah's words gitu. Dan isinya apa? Isinya ayat-ayat Allah, ya kan gitu. Jadi sebenarnya saya mau menyampaikan aja bahwa bersyukur sekali saya menjadi murid Ustadz Noman Ali Khan gitu ya kan, walaupun offline-nya cuman beberapa hari yang di Balai Kartini itu, tetapi karena adanya Bayyinah TV sepertinya Ustadz Noman Ali Khan hadir di kita selalu gitu. Nah, jadi kembali lagi satu saja Al-Quran dengan penjelasannya dari Rasulullah tentu ya, karena Al-Quran itu kata-kata Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya kan, dibacakan gitu, yatslu gitu ayat gitu. Jadi dengan satu kita fokus, dan ada dicontohkan juga oleh Ustadz Noman Ali Khan, satu kita fokus Al-Quran aja. Kalau diringkasin lagi, satu fokus sementara ini ya, kalau seperti saya dan keluarga misalnya, satu Bayyinah saja gitu ya kan. Enggak cukup waktu untuk mensyukuri itu gitu, untuk mensyukuri nikmat Allah itu gitu. Kita bersyukur bahwa diperkenalkan dengan cara Ustadz Noman Ali Khan itu kepada Al-Quran gitu, yang dengan adanya Bayyinah itu secara sistematis, itu adalah syukur yang paling besar gitu kepada Allah SWT. Jadi mensyukuri bahwa Quran itu hadir di rumah kita komplit, nggak usah nyari-nyari gitu kan, dengan concise komentari aja itu kita bisa ringkas, nggak nyari-nyari lagi gitu, walaupun nyari-nyari itu sudah suatu juga perjuangan sendiri, tapi dengan itu saja it's a very good beginning and it's very good training and very good apa gitu, so, apa namanya tuh everything gitu aja. Jadi kalau bagi saya setelah dengar Ustadz Heru tadi dan dengar juga Ustadz Mudiono ya, komentarnya juga itu bagus ya, itu yang paling berat itu Ustadz Mudiono itu memang di saat ada peluang untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang menurunkan ayat itu tuh justru kita ingat Allah. Nah itu kalau itu bisa dilakukan oleh kita dan oleh orang-orang yang di atas kita misalnya gitu kan, itu mah luar biasa gitu. Nah tapi yang sangat syukur yang paling besar itu memang ada Quran gitu ya. Quran kita membacanya, kita mengetahui maknanya seperti yang Ustadz jelaskan kepada murid-muridnya itu, kemudian kita koreksi diri kita gitu. Jadi cara mensyukuri menurut saya itu yang paling utama gitu. Dan kita pada waktu membaca ayat dan mendengar penjelasan dari Ustadz atau baca tafsir di Google itu misalnya Ibnu Katsir atau terus kita nunjuk diri kita sendiri gitu. Ya, yang ini saya lakukan. Astagfirullah misalnya. Ya, yang ini belum saya lakukan. Allah beri saya kesempatan misalnya berdialog gitu ya kan. Itu bentuk syukur menurut saya. Jadi itu aja Mbak Faiza. Jadi hanya what I feel gitu ya kan, what I do gitu with that Bayyinah TV gitu. Dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapten untuk sharingnya untuk kita di sini tambahannya. Dan saya cek juga di sini ada sharing juga nih dari Kak Atik Umu Furqon. Kak Atik mau disampaikan secara langsung kah untuk kita di sini? Oke, saya bacakan saja ya dari Kak Atik, izin sharing Mbak Ria. Dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Omar Mita menyampaikan kita belum dikatakan bersyukur jika
1, nikmat yang ada tak menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. 2, belum mampu berterima kasih dan berbuat baik pada orang tua. Bagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 14, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Yang ketiga, belum berterima kasih pada manusia yang telah berbuat baik pada diri kita. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Ini hadis yang riwayat dari Abu Daud. Lantas, bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, semakin bertambah nikmat, semakin bertambah pula ketaatan. Berikhtiar mengubah setiap nikmat yang ada menjadi jalan ketaatan pada Allah, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, berbakti dan jangan menyusahkan orang tua, serta berusaha menjadi solih agar doa dan kesalehan kita menjadi kebaikan yang tak pernah terputus pahalanya untuk mereka. Dan yang ketiga, berterima kasih dan berbuat baik pada manusia yang telah berbuat baik juga kepada kita. Jika belum mampu membalas kebaikan serupa, maka doakanlah dengan kebaikan pada sang sebaik-baik pemberi balasan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan di sini ada tadi dari Kak Anissa Fatimah, Masya Allah, Mbak Indah setuju, namun sayangnya sekarang masih ada orang tua yang menganggap ilmu agama di sekolah itu ilmu tambahan, sedangkan anak lebih banyak diminta berprestasi di bidang sains. Dari Mbak Indah juga ya tadi ya, semua ilmu pengetahuan adalah ilmu kauniyah Allah. Guru biologi saya SMA pernah bilang, semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita akan lebih mengenal dan juga mengetahui ilmu Allah itu luas. Kayak bilangan Fibonacci juga bagian dari ilmu Allah, semua daun dan sidik jari juga, Masya Allah. Semua serba teratur karena ada penciptaan yang luar biasa. Baik, untuk rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, ada sharing ataupun refleksi lainnya yang ingin ditambahkan? Oke, karena tidak ada tambahan lainnya, mari kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran untuk Pak Heru, untuk teman-teman semua yang sudah bertanya dan juga menyampaikan refleksi. Tadi ada Kak Siti, Kak Indah, Kak Ria, terus juga Kak Anissa Fatimah, Kak Atik Umu Furqon, dan tadi Pak Mujiono, sama tadi ada Bu Hafni. Dan kita tutup ya dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di pekan depan ya, di waktu yang sama, Minggu jam 5:30 pagi.